Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melvin Adiansyah Arifin, asal Bogor, lebih tepat di Citayam. Kebetulan saya pindahan dari Darul Qalam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Usatun Hasanah dari kelas 4 IPA B. Wali kelasnya Ustadz Muhammad Kadafi. Ana Uso Hatimah dari kelas 4 IPA A. Wali kelas Ana Ustadz Rais Sediati Putra. Dan kami dari Konsulat Banten. Nama saya Abias Rasyafni Putra dan saya berasal dari Jakarta dan kelas saya 2E dan saya merupakan santri pindahan dari Darul Qalam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Naura Zaibakilah, Ana kelas 2A, wali kelas Ana Ustadz Rohan Kamal dari Konsulat Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nabil Asyega Farahab. Saya santri kelas akhir, asal saya dari kota Tangerang. Nama Ana Yadiza Rahman dari kelas 6 IPA B dan Ana berasal dari Lampung. Perkenalkan, nama saya Fatin Nuryadi, asal saya dari Bekasi, santriwan kelas 5 dalam bidang sosial. Yang pasti saya senang sekali dan bangga dengan perjuangan saya, karena setelah perjuangan yang berat akhirnya saya mendapatkan hasil yang lumayan memuaskan. Rasanya dari jadi santri berprestasi seneng, tapi ngerasa bebannya jadi tambah berat karena diandelin sama guru-guru dan teman-teman di kelas. Rasanya jadi santri berprestasi itu Ana ngerasa seneng, puas, sama bersyukur juga karena bisa ngebanggain orang tua. Tentu saja saya merasa bangga selama 1 tahun ini saya belajar, berjuang untuk mendapatkan hasil yang membanggakan. Rasanya pasti senang dan bangga sama diri Ana sendiri karena udah berusaha sebaik mungkin. Tapi kadang Ana juga takut gak bisa pertahanannya dengan baik. Rasanya alhamdulillah rasa syukur yang sangat banyak kepada Allah. Juga merasa bangga karena hasil dari perjuangan saya yang saya petik dan juga karena saya berpegang teguh kepada manjada wajada. Kalau ditanya rasanya jadi santri berprestasi ya pasti senang lah ya. Ada juga rasa kaget dan bangga pastinya terhadap pencapaian yang telah dihasil kemarin. Jadi santri yang berprestasi tentunya sangat membanggakan untuk diri saya sendiri khususnya dan untuk orang tua saya, karena segala usaha yang telah saya lakukan tidak sia-sia. Saat waktu kosong saya lebih suka untuk melakukan hal-hal yang saya sukai seperti bermain musik, bernyanyi, untuk menimbulkan mood yang baik bagi diri saya sendiri. Kalau Ana ngisi waktu luang pas jam istirahat, sholat duha. Terus kalau misalnya ada waktu lagi, ngulang-ngulang pelajaran yang udah dipelajarin hari-hari kemarin sama baca-baca pelajaran yang bakal dipelajarin besoknya. Kalau Ana biasanya kalau ada waktu luang habis zuhur dipakai buat istirahat atau tidur siang. Tapi kalau masih banyak pelajaran yang belum dibaca sama nggak terlalu capek, lebih milih buat ngulang-ngulang pelajaran. Untuk mengisi waktu kosong, saya berusaha untuk menyibukkan diri saya sendiri dengan hal-hal yang positif seperti hal-hal yang saya senangi atau hobi saya seperti melukis, menggambar ataupun bernyanyi. Biasanya kalau ada waktu kosong atau waktu luang, Ana pergunain untuk menghafal pelajaran yang kira-kira sulit untuk dihafal dan belajar untuk memahami pelajaran yang sulit untuk dipahami. Untuk hari-hari biasa mungkin saya kurang suka olahraga, jadi saya berdiam diri di kamar, entah itu piket atau beresin lemari. Tapi kalau ulangan, saya biasanya langsung mandi, berangkat ke masjid, langsung belajar. Untuk mengisi waktu kosong ya biasanya pasti memanfaati waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Contohnya kayak lebih mendalami materi atau membaca ulang. Tapi kita nggak boleh ngelupain istirahat juga karena istirahat itu penting. Saya sih biasanya saat di waktu kosong saya mungkin membersih-bersih atau merapih-rapihkan kamar atau lemari. Dan di saat mendekati hari ulangan saya harus bersiap-siap dan belajar menghafal sesiap-siapnya. Untuk amalan dan doa yang saya lakukan setiap hari, contohnya seperti sholat duha setiap pagi dan berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam belajarnya dan setiap ilmu yang saya pelajari bisa menempel pada otak saya.
Doa sebelum belajar, sebelum mulai belajar, terus wudhu supaya nggak ngantuk sebelum belajar. Kalau Ana biasanya sebelum pergi ke ruang ujian wudhu dulu, sama setiap istirahat nyempetin seenggaknya sholat duha 2 rakaat, sama setiap jalan ke ruang ujian baca sholawatan sama zikir supaya lebih tenang. Untuk doa, biasanya saya kalau lagi ulangan setiap pagi salat duha. Tapi kalau untuk amalan untuk belajar, saya kadang merangkum buku-buku besar seperti IPA, IPS, PKN, atau lain sebagainya. Untuk doa-doa yang biasanya dibaca atau sebelum ulangan tuh pertama, doa untuk diberi kemudahan dalam belajar. Terus yang kedua, doa untuk dihindari dari kemalasan. Karena kita tahu bahwa malas itu adalah musuh terbesar bagi diri sendiri. Saya biasa setiap ingin belajar, sebelum belajar, saya mungkin sholat duha dulu setiap pagi, atau mungkin kalau saya memulai belajar di subuh, saya sholat tahajud dulu dan memulai belajar dan menghafal. Sebelum belajar, biasanya Anda berdoa sama Allah buat dipermudah dalam belajarnya dan dipermudah juga dalam menghafalnya. Dan jika di pagi hari ada waktu luang, Anda sempatin untuk sholat duha. Yang biasa saya lakukan sebelum masuk ruang ujian, saya selalu berwudu dan menjaga wudu saya tetap suci. Biasanya doa atau amalan yang saya lakukan sebelum belajar yaitu sholat doa di pagi hari dan berdoa kepada Allah agar otak saya diencerkan dan semua pelajaran saya pelajari bisa masuk ke dalam otak. Kalau Ana up and down-nya, kalau misalnya gara-gara capek, istirahat dulu. Kalau misalnya down-nya gara-gara lagi males atau bad mood, itu Ana ingetin diri sendiri lagi kalau misalnya orang tua itu rela ngelakuin apapun buat anaknya. Terus kalau misalnya kita males-malesan itu nggak pantas. Dan kita kalau misalnya seenggaknya kalau nggak belajar buat diri sendiri, belajar buat banggain orang tua. Ana kalau lagi down, lagi nggak mood buat belajar atau capek dan malas buat belajar, biasanya milih buat istirahat dulu atau nyari teman buat ngobrol sama makan supaya mood baiknya baik lagi. Terus habis itu baru mulai belajarnya. Untuk ketika up, saya masih tidak bisa bangga karena saya masih bisa meningkatkan kinerja saya. Tapi ketika down, mungkin saya bisa berusaha kembali untuk meningkatkan kualitas saya. Kalau ingin belajar lalu muncul rasa malas, biasanya Ana ingat perjuangan besar orang tua Ana untuk masukin Ana ke pondok ini. Saat di down, saya mungkin akan mencoba untuk mencoba belajar agar bisa semangat ke depannya. Dan saat di up, saya menggunakan kesempatan itu untuk belajar dan menghafal. Biasanya kalau lagi down itu pertama Ana ngingat hasil dari pencapaian Ana di semester kemarin ya. Kalau misalnya semester kemarin Ana ngerasa kurang, berarti semester sekarang harus lebih baik lagi. Terus yang kedua, mengingat juga apa yang udah diberi orang tua kita, apa yang udah dikerjain orang tua kita. Untuk mengatasi down, tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat up, yang saya lakukan tentu saja bersyukur, berterima kasih kepada orang tua saya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, sujud syukur, dan lain-lain. Untuk mengatasi down saat belajar itu dengan refleksikan diri, dengan mengistirahatkan diri sejenak agar diri saya tidak terlalu tertekan untuk belajar. Dan untuk mengatasi up saat belajar tentunya saya bersyukur kepada Allah dan menahan diri saya agar tidak bersikap sombong kepada teman-teman. Untuk orang tua, makasih udah mendidik Alia sampai sekarang sehingga dapat mendapatkan hasil yang terbaik di ujian kemarin. Dan pastinya ini adalah hasil dari perjuangan kemarin, dan dari tersebut Alia lebih paham makna dari bahwa proses tidak mengkhianati hasil. Tentunya rasa terima kasih kepada kedua orang tua karena yang selalu mensupport setiap perjuangan saya, setiap detik saya, walaupun tidak bertemu secara langsung. Akan tetapi doanya akan terlalu mendampingi saya di setiap apapun yang saya langkah. Buat orang tua di rumah, makasih udah ngedidik Ana sampai Ana bisa jadi seperti sekarang. Dan doain Ana terus ya agar kedepannya bisa jadi lebih baik. Tentu saja saya ingin berterima kasih kepada orang tua saya yang telah mendukung saya
Walaupun tidak pernah bertemu secara langsung, tapi selalu mendoakan saya di saat perjuangan saya juga. Untuk pesan buat orang tua, Uus ngucapin terima kasih buat mama sama bapak atas segala doa dan dukungannya. Dan Uus janji bakal terus berusaha buat mempertahankan prestasi Uus. Buat mama sama bapak, Nu mau bilang makasih banyak buat doa-doanya sama dukungannya. Sama Nu janji bakal berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih yang terbaik. Tentu saja saya akan berucap terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya yang sudah mensupport saya dan mendoakan saya agar saya bisa menjadi santri yang berprestasi. Yang pastinya beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada orang tua atas doa dan dukungannya. Kalau misalnya makan ayam, biasanya anak makan daging dulu karena lebih suka kulitnya. Jadi makan yang lebih suka itu di akhir. Karena saya tipe orang yang menyukai hasil di akhir, jadi saya makan kulitnya dulu baru dagingnya. Biasanya kulitnya Anda pisahin dulu, baru Anda makan dagingnya. Terakhirnya Anda makan kulitnya. Karena saya suka kulit duluan, saya makan kulit duluan dan memakan daging di akhir. Ana makan kulitnya dulu, baru dagingnya. Kalau Ana biasanya makan bareng-bareng. Biasanya saya makan kulitnya dulu, soalnya kalau kulitnya nggak dimakan duluan, nanti diambil sama teman yang lain. Karena tidak ada kenikmatan yang di awal, jadi saya memakan kulitnya terlebih dahulu, baru dagingnya.